membaca firman Tuhan, ada kalimat di setiap kali Tuhan selesai berfirman. Kalimatnya berbunyi seperti ini: barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tapi di lain waktu juga Tuhan berbicara, berbahagialah mereka yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Saudara pernah baca firman itu? Yes. Pernah membaca firman itu? Jadi kalau saudara baca firman, biasakan sampai ending. Kalau saudara tahu itu Yesus yang berkata, izinkan Yesus berkata sampai selesai. Karena biasanya kalau orang sedang berbicara, kalimat terakhir menjadi poin penting. Karena setelah kalimat terakhir diucapkan, biasanya orang itu berhenti berbicara. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus sekali lagi, Dia pernah berkata, hendaklah yang bertelinga mendengar. Kalau pagi hari ini saya berbicara, saya tidak sedang menjadi Tuhan atas saudara. Saya mewakili Tuhan untuk berbicara kepada saudara semua. Dan kalau saudara bertelinga, hendaklah saudara mendengar. Karena bisa saja telinga Anda, telinga saya ada dua, kiri dan kanan, mendengar. Bisa mendengar dengan baik suara kipas, suara orang, suara mobil lewat. Tapi dapatkah Anda mendengar suara firman yang adalah isi hati Tuhan itu sendiri? Karena kalau kita terbiasa mendengar seseorang yang mungkin kita tidak temui, kita tidak lihat tampaknya. Kalau saudara terbiasa mendengar sesuatu yang kelihatan, saudara juga harus melatih diri saudara mendengar sesuatu yang tidak kelihatan. Saya tidak bicara tentang mistis, saya bicara tentang bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara tidak bisa hanya berbicara, ya Tuhan sertai, lindungi, berkati, aku mau begini, aku mau begitu, begono, begini, amin, tanpa saudara mendengar Tuhan berbicara. Kalau Tuhan tidak bisa saudara dengar suaranya secara audible, saudara perlu membaca firman Tuhan sehingga saudara tahu apa yang Tuhan jawab dari semua yang biasanya. Jadi setiap hari ini, mari dengar firman Tuhan, pakai telingamu kiri dan kanan. Karena mata saudara bisa menatap saya, tapi telinga saudara belum tentu menangkap apa yang saya katakan. Jadi siang hari ini putuskan kau mau dengar atau tidak. Kalau kau mendengar, firman yang akan disampaikan pada siang hari ini bisa jadi tidak enak untuk kupingmu, tidak enak untuk hatimu, tidak enak untuk jiwamu. Tapi Yesus berkata, hendaklah yang bertelinga mendengar. Pertanyaan saya, Anda bertelinga? Bertelinga. Anda mau dengar? Mau. Baik. Tuhan. Yang pertama saya sampaikan. Hari ini ada jadwal perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudus, mari kita undur kedudukan. Dari baca saudara kelihatan pertanyaan Anda apa? Ada miskomunikasi, ada kesalahan teknis. Kalau saudara penasaran, lebih baik tanya kepada saya. Di mimbar ini saya mau bilang, sudahlah, salahkan saja kembali. Ya, karena bagaimanapun kita cenderung akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Jadi daripada saling salah-salahan, salahkan saja kepada saudara. Amin. Gak ada yang amin. Salahkan saja saya, habis disalahkan, ampuni. Ya dong, ya. Jangan, lu salah. Terus saudara bertahan di, lu salah. Tapi tidak memaafkan. Jadi kalau saudara penasaran, ada apakah? Silakan tanya saya langsung. Karena kalau dari mulut ke mulut, jadinya melebar, akhirnya gosip. Ya. Untuk saudara yang tadi pagi melihat apa yang saya lakukan, ampuni saya. Ya. Puji Tuhan. Baik. Kita buka Amsal 15 ayat 31 dan 32.
Amsal 15 ayat 31 dan 32. Herannya, firman Tuhan ini sempat dibawa oleh Ibu Munte di Komsel. Waktu Bu Munte sampaikan ini, walaupun dia membahas tentang ketaatan, saya tertegur dengan firman ini. Kenapa saudara? Ini, biasanya Tuhan itu selalu menyampaikan firman, tapi sebelum firman itu dijelaskan oleh Roh Kudus kepada saudara ketika saudara sedang membacanya, saudara biasanya dibawa dulu melewati peristiwa. Nah, sebelum firman ini disampaikan oleh Munte di hari Rabu kemarin, saya mengalami sesuatu. Mari kita baca dulu ya. Amsal 15 ayat 31 dan 32. Orang tumbuhan atau binatang di sini? Orang. Di sini orang semua? Yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Sekali lagi, karena Anda sudah bilang orang dan Anda sudah bilang tadi bertelinga, saya mau bilang kita yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Hari Jumat saya mendapat tugas dari kaum muda untuk membawakan firman di ibadah pemuda. Saya melihat pengumuman yang diberikan di grup pemuda, pengumuman yang tertulis pukul 18.00 ibadah dimulai. Saudara tahu, menghindari kemacetan, kebetulan hari itu saya pulang 4:30 dari sekolah. Di antara saudara tahu bahwa sekarang saya pulang hampir maghrib karena kami mau akreditasi, banyak hal yang harus dikerjakan. Bahkan sebentar siang saya masih harus ganti seragam karena saya harus pergi untuk gladi resik perpisahan di Hotel Ibis Jatibening. Saya ditunggu jam 2, tapi saya bilang kalau macet saya nggak tanggung, karena saya nggak bisa jamin datang jam 2. Dari pihak hotel hanya diberikan 2 jam saja untuk gladi resik, itu pun tanpa AC. Jadi anak-anak kita suruh bawa kipas masing-masing. Baik. Datang di pemuda jam 18.00, saya datang ke tempat ini 18.42, tapi tidak ada satu orang pun di tempat ini bahkan yang menyiapkan tempat ibadah. Lalu salah satu anak muda datang, dia menyusun tempat ibadah dan saya bilang, kalau sampai jam 6 ibadah tidak dimulai, teguhkan saja. Dia kaget. Kenapa? Karena ketika merapikan tempat ini untuk ibadah pun, dia belum bersiap, belum siap untuk ibadah. Pakaiannya belum siap, kondisinya belum siap untuk ibadah. Dia bilang, jangan dulu. Tidak, saya tunggu sampai jam 6 karena Anda memberikan pengumuman jam 6 sore. Maksud saya ini, bayangkanlah kalau yang membawa firman atau yang bertugas hari itu bukan dari tempat ini, tapi tamu yang lain, kita pasti mau. Belum bersiap sama sekali. Yang datang diundang pun akan sungkan. Ini ada pesta apa enggak sih? Kok belum siap? 17.58 satu orang datang, lalu disusul lagi, sampai kemudian hanya 2 orang. Sudah jam 6, tidak dimulai ibadahnya. Saya bilang terbuka. Saya mengumumkan di grup pemuda ibadah terbuka, dan sampai hari ini tidak ada satu orang pun dari anak muda yang datang meminta maaf. Ada apa di antara kita? Sudah tidak bisa diatur, sudah tidak bisa ditegur, atau sudah tidak mau ada disiplin di tempat ini?
Orang yang mengarahkan telinga pada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Itulah kenapa kalau Yesus berfirman, hendaklah yang bertelinga mendengar, karena orang segitu banyak, bisa jadi ada orang yang tidak mendengar. Buktikan saja dalam siang hari ini, ketika saudara dengar saya, adakah pikiranmu juga sefrekuensi dengan saya? Atau jangan-jangan pikiran Anda melayang-layang dibawa ke arah saya belum masak, pulang nanti ibadah, makan apa? Atau saya habis ibadah mau ke sana, di sana ada sini. Kalau saudara tidak sefrekuensi dengan arahan firman pada siang hari ini, saya tidak heran ketika Anda keluar sama saja seperti Anda datang. Anda datang bawa firman, pulang bawa firman, tapi tidak mendengarkan dengan telinga Anda, percuma. Itu sebabnya susah bagi kita menjadi pelaku firman, karena kita tidak mendengarkan baik-baik tentang firman. Padahal Tuhan sendiri bilang, renungkanlah itu siang dan malam. Bukan disuruh baca yang rajin, tidak ada kalimat baca yang rajin. Yang ada, saudara renungkan siang dan malam. Jadi mana kau mendengar firman kalau tidak dari Alkitab yang Anda punya? Gara-gara soal mendengarkan, gara-gara soal telinga, gara-gara bicara teguran, keputusan Anda yang bisa melakukan mendengar yang baik atau mendengar yang tidak baik, itu keputusan Anda semua. Kita bisa mendengar berita baik, hati senang. Mendengar berita buruk, hati tidak senang. Dan semua hal yang Anda dengar akan mempengaruhi tindakan Anda yang mulia. Saya ambil contoh ya. Sebelum saya bilang di konser, saya sedang mengalami sesuatu yang saya bilang begini. Kami sudah membuat hiasan karena mau akreditasi, semua kelas harus dihias berdasarkan tematik. Kita menghias, jadi ada kendaraan, ada binatang, semua sudah dibuat. Nah, dikerjakannya bersama-sama. Waktu dikerjakan bersama-sama, ada teman saya yang begini, yang didengar ya. Teman saya dengar, aduh, sampai jam berapa nih kita kerjain ini? Bosan sekali, capek banget, aduh, mana besok masih harus pagi-pagi lagi dan itu. Kita semua mendengar termasuk saya. Terus ada lagi teman saya bilang gini, apa kita terusin besok aja ya? Udah kali ya, jam 5 aja ya, mana belum masak? Dia bilang begitu ya, ini sudah tua nih orangnya yang bicara. Dua sudah saya dengar. Nah, karena mendengar, saya menanggapi. Saya bilang, sederhana bahasa saya bilang gini, aduh ibu-ibu kalian mah enak. Nanti saudara kasih tahu saya ya, salah atau tidak kalimat saya. Kalian mah enak. Capek-capeknya kalian semua sampai rumah masih ada suami yang mendengarkan keluh kesah, capek nih, mijitin, enak. Coba saya. Maksud ucapan saya, lo lihat dong, gue yang ada siapa-siapanya kagak ngeluh gitu. Maksud saya begitu. Tapi saya bilangnya seperti yang tadi saudara dengar. Tiba-tiba ada seorang ibu bilang begini, ini rekan saya sendiri. Udah tahu punya suami enak, kenapa lo kagak nikah? Atau saya mendengar itu nggak kenapa-napa kan? Kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Saya mendengar itu tapi lama-lama mendengar dia menerobos pikiran, menembus masa lalu. Udah nggak ada suami kan? Menembus semua pengalaman kedukaan. Air mata mengalir. Tapi saya sampai duduk sampai begini. Ada tahan juga saudara. Nah ini akhirnya apa yang saya dengar mempengaruhi tindakan saya. Saya bilang seperti ini. Semoga kamu tidak mengalami seperti saya. Itu sangat pahit saudara. Betul. Dan dia terdiam seperti kayak gini. Enggak, itu maksud saya Melina seperti itu. Tapi terlambat buat saya. Saya beresin barang-barang, saya pulang. Saya salamin semua kecuali dia. Semua saudara. Bicara dulu. Waktu mengunte bawakan ini bertelinga, saya googling semalam cara kerja telinga. Ya,
saudara perlu tahu. Jadi saudara perlu bersyukur sama Tuhan. Telinga, waktu ada kata-kata yang masuk ya, saya nggak mau salah urutannya, saya lihat catatan saya ya, karena saya mencatat dengan baik. Waktu kata-kata masuk, itu menyentuh gendang telinga. Gendang telinga bergetar. Gendang telinga setipis tisu, dia bergetar. Makanya kalau bersih telinga jangan sampai tertusuk gendang telinga, karena kalau robek merusak pendengaran Anda. Dia bergetar, dan waktu dia bergetar mengeluarkan cairan. Kalau saudara suka dengan headset, ya pakai headset, coba buka headsetnya, korek, ada nggak cairan? Ada, karena bergetar. Ketika cairan itu keluar, cairan itu bawa gelombang suara ke saraf rambut. Keren kan? Apa hubungannya coba ke saraf rambut? Dari saraf rambut dibawa ke jaringan-jaringan otak. Dari jaringan otak Anda akan mengedit semua yang ada di perasaan Anda. Kamu apa ya? Hah? Gue dikatain tai. Itu. Gue dikatain balik. Belum marah. Itu cepat tuh. Pendeta munafik misalnya. Lalu ketika masuk ke jiwa Anda dibawa berpikir. Dan tadi saya bilangnya, ngomong apa tadi dia? Kamu ngomong kayak begitu? Yang aja ngomong. Akhirnya setelah berpikir, dia menjadi tindakan. Coba saudara perhatikan orang-orang yang membunuh. Rata-rata karena tersinggung kan? Karena mendengar kan? Dalam jiwanya ada ketersinggungan membawa sakit hati menjadi tindakan. Ada orang yang bertindak ekspresif, ada orang yang bertindak tidak ekspresif. Ekspresif ya tadi langsung bunuh, langsung hajar, langsung pukul, langsung ngatain balik, ekspresif. Sama kayak saya tadi. Semoga Anda tidak mengalami seperti saya. Tapi ada juga orang yang tidak ekspresif, menyimpannya sampai jadi kepahitan. Lihat muka nggak senang, lihat orang itu kurang aja. Lihat ada orang yang tidak ekspresif, bahkan bisa tersenyum ketika berhadapan dengan orang yang sedang menyakiti. Itu cara kerja telinga Anda dan saya. Nah, hari ini kalau Anda menolak teguran, nggak masalah, tidak apa-apa, terserah Anda. Karena saya pernah begini, Lin, yuk ikut yuk, kemana? Gini, ada berita buruk nih, gosip tentang lo. Ini benar saudara, ada berita buruk nih, gosip tentang lo. Tapi kalau gue jelasin di WA, kurang afdol, dia mau piu. Saya bilang, beritanya apa? Buruk. Saya nggak mau. Buat apa saya menyediakan waktu untuk dengar berita buruk? Karena sekalipun beritanya tidak buruk, akan ada orang-orang yang memang nggak suka sama saya. Di dunia ini akan ada orang-orang yang tidak suka sama Anda, sebaik apapun Anda. Di dunia ini akan ada orang yang tertawa ketika Anda gagal. Di dunia ini akan ada orang yang menangis ketika Anda sukses. Di dunia ini akan ada orang yang kadang dukung Anda, kadang tidak mendukung Anda. Ada, selamat datang di dunia. Karena di dunia, benar? Itu sebabnya Tuhan menjadikan sorga di mana tidak ada ratapan dan tangisan. Saudara tidak akan lagi lihat orang yang tidak suka sama saudara. Saudara tidak akan lagi mendengar orang yang tidak suka sama saudara. Karena semua wajah kita, semua perawakan kita seperti pribadi Yesus. Tapi menuju ke sana, saudara alami dulu di bumi ini. Itulah ada kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara tahu ada Tuhan di surga seperti apa? Kalau di rumah masih suka berantem, itulah kehendak Bapa di surga. Saudara kan kebayang-bayangin kamu ke surga, orang di rumahnya berantem. Ini teguran. Dan di dalam teguran, saudara dengar, akan ada kritik, akan ada nasihat,
Anda marah. Saudara nggak mungkin nggak marah kepada anak Anda kalau anak Anda pukul anak orang tanpa sebab. Anda pasti marah. Tapi dalam marah saudara sedang menegur anak Anda supaya tidak pukul orang sembarangan. Saya ingat banget Bapak saya dulu ajarin saya, kalau kau tidak salah, bela dirimu. Kalau kau tahu itu fitnah, bela dirimu. Kalau yang kau dengar itu fitnah, datangi orangnya, jelaskan. Tapi kalau yang kau dengar ternyata benar, sudah diam saja. Saya itu pada saya bilang, kalau fitnah datangi. Di dalam teguran ada nasihat. Anak muda, sorry to say, saya harus bilang ini. Kalau kau mau bertumbuh, apa yang kau sepakati dalam ibadah pemuda, lakukan. Bersyukurlah kamu ketemunya saya. Kalau ketemu kamu keluar, betapa malunya saya dan kalian semua. Benar? Di rumah akan malu tuan rumah ketika yang Anda undang sudah datang, Anda belum makan-makan. Yang malu tuan rumah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak-anak muda semua yang ada di tempat ini, pasanglah telingamu. Saya bilang sama teman saya, yang buruk saya nggak mau dengar, saya nggak mau entertain perasaan saya untuk dengerin yang buruk. Nanti kalau saya dengar pasti, oh dia ngomong gitu, padahal dia tertawa sama saya, lalu dia bersikap, ya ampun, pulang saya pikirin kan, nangis kan saya, nggak bisa berdoa, nggak fokus, marahin anak saya, ada kucing di dalam mulut saya tendang. Karena selalu akan ada kambing hitam yang harus saya lampiaskan. Kita begitu manusia. Jadi saya memilih, enggak, saya nggak boleh. Lebih baik saya pulang dulu, nonton Netflix. Ya, dosa nggak nonton Netflix? Boleh nggak? Boleh. Banyak film-film bagus loh di Netflix. Saudara jangan nonton film yang kan ada keterangannya di situ, mengandung kekerasan, mengandung seksual, apa. Saudara pilih. Kita punya kuasa buat memilih filmnya. Tapi jangan tolak kemajuan zaman. Saudara tuh jadi ubah. Bagaimana? Tahu nggak kalau Netflix di sini? Apalagi anak muda saya semua game. Kalau saya belum tahu, saya cari tahu. Masih game apa sih ini? Saudara tahu kan game Roblox? Saudara tahu anak murid saya sekarang kalau salaman, berikan salam, beri tangan saya begini dia langsung. Saudara tahu? Kalau saya nggak tahu itu, saya dikadalin terus. Lehernya ada apa? Ada apa? Ada sari. Apa lagi tuh? Pipinya ada apa? Pipinya ada apa? Nanti dibohongin. Benar bubur pipinya ada apa? Enggak. Bubur nggak mau ya dibohongin ya. Siapa yang nonton nih? Benar bubur pipinya tuh ada apa tuh? Udah begini cium, kesel. Diapain? Kalau kita menolak kemajuan zaman, tinggal habis. Jadi saudara perlu mengetahui kemajuan zaman, tapi jangan andalkan kemajuan zaman bersandar di situ sampai lupa apa-apa. Jangan. Saya ajarin anak-anak saya, kalau kamu mau main game, kasih waktu untuk dirimu. Karena diri kita kan perlu bersantai. Betul? Saudara, saya perlu kasih tahu sama Anda semua. Sekalipun posisi saya gembala, saya tetap ada dalam konseling sebelah ini. Kenapa? Kan saya butuh untuk menceritakan semua yang jadi beban di kepala saya selain persoalan jemaat. Kalau saya nggak di coverin, habis saya saudara. Gimana saya cara melayani Anda kalau saya tidak dikosongkan dulu? Saudara ngerti? Saya kan harus mengeluarkan semua beban saya. Butuh teman untuk bercerita, sehingga saya harus pilih satu payung yang benar yang mengarahkan saya kepada kebenaran. Sebulan ini saudara jangan malu kalau tiba-tiba dipanggil gembala atau konseling, jangan malu bahkan sekalipun kau di level Tuhan. Jangan malu saudara. Saya ada seorang ibu bilang ini, saya nggak enak soalnya ngebebanin ibu gembala, tapi ngebebanin ibu gembala kayaknya pikirannya udah banyak. Kalau dari mana pikiran saya banyak? Dari muka saya ya. Muka saya udah begini. Cantik puji Tuhan, nggak cantik ya begini. Oke. Jangan mengabaikan didikan, teguran dari apa
kita dengar. Kalau saudara dengar hal yang tidak baik, di otak saudara ada filter, ya. Saya lupa nyebutin di sini. Ini ada. Nih. Ada filter dari apa yang saudara dengar. Hebatnya jaringan otak ya, dia punya filter. Jadi saudara bisa menangkis. Nah, kalau saudara, misalnya saya dikatain apa? Jelek. Saya dikatain jelek ya. Saya pikirin perkataan itu masuk dan saya stempel, saya jelek, ya. Dan saya nggak filter itu ucapan itu. Waktu saya nggak filter ucapan itu, karena kenapa? Saya nggak bisa filter, karena kosongnya otak saya. Kenapa otak bisa kosong? Pak Putih pernah bilang ini, Bu, kalau bapak itu mau dilantik apa kan udah penuh bu otaknya bu. Jadi memang ketika ada kita latihan, udah gampang nih, udah tampil. Otaknya sudah penuh bu, ya betul Pak Bapak gitu ya. Kalau penuh, berarti ada perkataan baru bisa jadi nggak bisa masuk, karena ada filternya, udah penuh. Tapi kalau kosong, masuk. Nah kalau kosong, dia menempati ruangan. Karena kalau kosong di satu tempat kosong, misalnya mau guling-gulingan kan bisa kan di sini. Kalau kosong, coba penuh ini adik kamu guling-gulingan, malu nggak Bapak? Malu. Nah perkataan yang kalau isi otak Anda kosong, kosong dalam arti tidak ada firman di dalamnya, Anda tidak bisa filter otak. Jadi ketika Anda bisa ada firman di kepala Anda, di pikiran Anda, di jiwa Anda, makanya kita bilang karena siang dan malam. Karena ada setan yang terjadi di siang dan malam. Ini gimana kita mau di jalan di Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 berkata bahwa begitu tidak. Jangan biarkan pikiranmu ngawang-ngawang. Jangan biarkan pikiranmu kosong lalu yang masuk perkataan-perkataan yang tidak tersaring. Anjing, anjay, anjir, apalagi nyet. Sekarang jadi sopanin Pak, bukan anjir, gejir. Betul nggak? Nah, yang pada ketawa nih, biasanya pelaku. Apalagi? Coba deh saudara dengerin deh, di hati saudara-saudara simpan perkataan seperti apa aja sih? Perkataan 25 tahun lalu dari orang tua Anda bisa jadi loh Anda masih ingat. Bisa jadi, nggak keluar-keluar, nggak saudara saling, saudara mempercayai perkataan itu. Tolong, goblok, tiada guna. Saudara percayai apa yang saudara dengar itu, dan itu mempengaruhi perilaku kalian. Aku nggak senang di rumah ujian, kenapa? Soalnya kalau nyanyi selalu tentang bapak yang baik, bapak yang baik. Diselidik-selidik ternyata dia tidak punya pengalaman dengan bapaknya hidupnya. Jadi susah untuk bilang bapak yang baik, susah. Jadi apa yang Anda dengar mempengaruhi hidup Anda, mempengaruhi tindakan Anda. Saya mau tutup di sini. Kepada beberapa orang di tempat ini, saya pernah berkata, berhentilah jadi kanak-kanak. Kepada beberapa orang di tempat ini, saya juga pernah berkata, berhentilah tersinggung. Artinya, selesaikan cepat-cepat, jangan lama. Kepada Anda di tempat ini, saya juga pernah berkata, berhenti jadi cengeng, berhenti. Nangis untuk peristiwa yang sama, berhenti. Harusnya sudah lompatan kelas. Saya bilang berhentilah sakit hati. Kepada beberapa Anda di tempat ini, berhentilah jadi takut, berhentilah khawatir, berhentilah banyak. Diakui, tidak diakui, diingat atau tidak diingat, saya mau berkata di tempat ini, saya pernah mengatakannya kepada Anda semua di tempat ini. Dan kalau hari ini Anda masih jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kanak-kanak, gampang tersinggung, cengeng, sakit hati, takut, khawatir, itu bukti Anda tidak mendengarkan saya. Amin. Harusnya ada lompatan yang baru. Kemarin tersinggung, yang hari ini tersinggungnya di tempat saya. Kemarin level 30, sekarang level 5, level 15. Boleh tapi ada levelnya, masa Anda nggak bisa turunin kadar level ketersinggungan?
Sekarang ada buat cabai level 50. Saya belum pernah ngerasain karena buat saya level 30 enough, cukup. Terus kita mau ke surga bawa bawa sakit hati, itu yang kita dengar. Saya tiap malam bilang sama anak saya, jangan pernah lupa berdoa. Bukan membagi ya, sama anak dia juga. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Harus berdoa. Kalau Tuhan cabut nyawamu malam hari ini, paling tidak kau sudah menyerahkan ke dalam tangan-Nya. Jadi begitu bangun tenang, misalnya di surga. Oh iya, tadi malam kan udah menyerahkan. Oh iya dong. Kalau saudara nggak serah ini saudara, tiba-tiba saudara gimana? Sepertinya sederhana kan, kiasannya sepertinya sederhana. Tapi lebih baik pakai bahasa sederhana biar saudara tuh nyangkut datang. Saya juga bilang gitu kok kalau saya bilang firman, aduh aku saya nggak ngerti ada bahasa Ibrani-nya, ada gininya, ada itunya, saya ngerti bahasa sederhana aja deh. Kalau bahasa sederhana dari Tuhan saya nggak bisa dengar peristiwa yang terjadi. Contohnya tadi, nggak enak loh dengar. Tahu enak punya suami, kenapa nggak nikah? Coba. 2 hari setelah peristiwa itu, dan setelah ibu bilang tuh yang telinga-telinga itu ya, saya datangin dia. Siapa tahu dia sudah pernah sini, sudah pernah lihat tempat ini. Namanya saya sebut aja nama Ibu Suyati. Ibu Suyati, saya datangin dia. Kenapa? Karena dalam 2 hari setelah dia bicara, dia duduk di sebelah saya bangun. Karena saya bangun. Mama saya deket dia. Gitu. Tapi semakin saya menjauh, semakin Tuhan mendekatkan. Harus selesai gitu, harus selesai. Jadi suami istri, kalau berantem, saya lompat dulu. Semakin kau menjauh pasanganmu yang sudah mengesalkan dirimu, semakin Tuhan dekatkan dia kepadamu. Percaya. Apalagi kalau yang rumahnya nggak lega. Dia pojok sana, dia pojok sana. Saya datang Ibu Suyati. Bagaimana dia ASN senior saya. Satu kata dari dia bilang, saya gak suka tuh Ibu Lina di sini. Saya keluar dari TKI. Tapi bukan itu alasan saya untuk keluar. Untuk minta maaf sama dia. Saya keluar dari belakang dia. Apa kabar? Saya panggilnya Mama Amin. Apa kabar Mama Amin? Tahu dia bilang apa? Aduh, Bunda maaf ya, kemarin itu saya nggak bermaksud loh ngomong kayak gitu. Jadi dia ngomong gitu, mana saya mau minta maaf. Saya bilang dia dari belakang, saya bilang apa kabar Mama Amin? Nggak ngomong udah lama nih Mama Amin. Dia balik-balik, aduh Bunda. Dia nangis, saya peluk dia. Sampai udah lewat. Dan seketika itu juga saudara, aduh rasanya ya ampun Tuhan, goblok banget, gitu banget. Dan kami baik lagi, siangnya langsung ada pesta mie ayam dari dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengarahkan telinga pada teguran yang membawa kepada kehidupan. Jadi kalau saudara, saya tegur, percayalah. Menyesatkan saudara semua. Sungguh, kalau saya bilang aku bisa nggak kamu berhenti merokok? Nggak bisa, karena susah banget. Merokok itu susah banget, nggak susah. Yang susah itu menolak keinginannya. Saya udah bilang, karena apa? Tidur kan nggak ngerokok, berhenti kan? Makan nggak ngerokok, Anda berhenti saat makan. Bahkan ketika sakit, Anda berhenti. Jangan sampai sakit datang seterusnya untuk membuat engkau berhenti merokok. Kan gak enak berhenti merokok, tapi engkau dalam kondisi sakit. Jauh lebih enak putuskan dalam kondisi masih sehat. Karena mata saya udah lihat sendiri, saudara. Waktu ibu mertua saya di rumah sakit Damai, saya tuh lihat sendiri orang yang cutinya bolong. Tapi dokter udah angkat tangan, dia gak bisa lepas dari rokoknya sampai disuruh silakan Bu pergi keluar saja. Itu dokter yang ngomong, saya dengar, mata saya lihat dia pergi itu, tidak di supirnya ngomongnya udah begitu ngomongnya. Terus dia dengar, dokter bilang di stadium 4 dia nggak bisa dibikin berhenti. Jadi dokter biarkan dia itu mungkin menenangkan sebelum menuju mati. Itu saya lihat sendiri, saya ingat bajunya, saya ingat celananya, saya ingat bongkok-bongkoknya, saya ingat sekali rambutnya segini
saya untuk Anda karena saya love sama Anda. Saya menegur anak muda, saya perlu klarifikasi yang mau saja, supaya saya kasih tahu ada apa sih di balik ibadah sampai kita harus begitu respectnya sama ibadah. 2-3 orang berkumpul, ada siapa? Ada Tuhan. Kalau kita nggak hormati Dia, ngapain kita ada ibadah? Kalau Anda nggak bisa respect sama Tuhan, ngapain kita buat ibadah 2 jam? Setor duit lagi. Oke. Ketaatan pun demikian. Semua dari hasil mendengar. Menolak dengar pasti jadinya nggak taat. Karena yang didengar mempengaruhi tindakan dan perilaku. Saya berharap saudara yang tadi mengaku bertelinga hendaklah kau mendengar. Amin. Diciptakan 2 telinga, diciptakan 2 tangan. Kalau dengar yang dulu, 2 tangan ini. Kalau diciptakan 3, yang buat itu telinga, yang 1 buat nampar. Orang yang kata-kata kayak gitu. Tapi kan Tuhan cipta ini 2. Jadi buat begini. Ya kan? Kayaknya cuma telinga dan mata yang menggunakan tangan untuk tidak mendengar yang buruk, menutup dari hal yang tidak baik. Hidung kalau sudah tutup, saudara perlu begini 1 tangan juga bisa ya. Tapi telinga dan mata saudara perlu 2 tangan. Bisa sih begini, tapi biasanya cenderung begini. Jadi hari ini, kalau kau punya telinga, dengarlah firman Tuhan. Anda akan saya tegur, Tuhan akan menegur saya pasti. Kalau Anda tidak bisa disiplin, itu cerminan saya apa yang kurang dari saya. Tuhan tolong kasih tahu saya, supaya saya bertobat. Jadi saudara, saya bisa turunkan lagi pada saudara. Saya sempat merasa, ini kenapa ya? Para imam Lewi tidak bisa berhenti dari kebiasaan merokok itu kenapa ya? Saya ingat kalau itu mengacu karena Anda menyusun pada ibu rohani seperti saya. Saya mikir-mikir, saya nggak pernah merokok, tapi yang saya ingat dulu dalam kekecewaan, saya pernah merokok 4 batang dalam 1 waktu. Saking kecewanya. Dan itu bikin saya batuk, bikin saya muntah, sampai akhirnya saya tidak merokok. Ya. Saya sudah mengakui ini ya. Saya berpikir lagi apa ya? Kalau sampai Anda melakukan sesuatu yang salah, saya sering menyelidiki diri saya. Karena jauh lebih baik salahkan saya daripada. Karena berarti saya mendidik Anda dengan tidak benar. Karena seringkali kalau kita larang anak kita main game, anak kita sering bilang begini, jadi kalau saudara melakukan sebuah kesalahan, saya seperti sedang berkaca pada diri saya apa yang saya lakukan, supaya saya bisa minta ampun. Kalau saudara masih suka berbohong, jangan-jangan gembala saudara pun masih suka berbohong. Kalau Anda tidak bisa taat, jangan-jangan saya pun tidak bisa taat. Kalau Anda tidak bisa melakukan bentuk firman Tuhan, taat memberikan berkat Tuhan, jangan-jangan saya juga tidak taat dan memberikan berkat Tuhan. Saya nggak mau melakukan pembenaran. Jauh lebih baik saya berdiam di kaki Tuhan dan mencari tahu jawabannya sambil berubah, bertobat dari Tuhan. Hendaklah yang bertelinga mendengar.